Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Para mahasiswa dimanapun anda berada, semoga kita semuanya sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai, saat ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita sistem daring atau e-learning kita. Insyaallah pada hari ini kita akan lanjutkan materi tentang konsep pernikahan dalam Islam, materi kuliah muamalah ya. Mudah-mudahan insyaallah dengan kita melaksanakan perkuliahan seperti ini tidak mengurangi rasa semangat dan rasa simpati kita terhadap materi perkuliahan ini. Baik teman-teman semuanya, jangan lupa saksikan terus video ini sampai selesai, karena nanti Anda akan diperintahkan dan akan disuruh untuk memberikan rangkuman dari video perkuliahan kita ini ya, dengan cara tulis di kolom komentar dengan format nama, NIM, kemudian rangkuman materi kuliah yang Anda dapatkan dari pertemuan sesi kali ini. Baik teman-teman semuanya, mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai, mari kita mulai perkuliahan kita tentang konsep pernikahan dalam Islam. Konsep pernikahan, tentu pertama sekali yang kita harus fahami adalah yaitu makna pernikahan atau perkawinan. Kalau saya lebih cenderung menggunakan istilah pernikahan. Nikah atau bahasa lainnya juga dikatakan di sini al-wata'u, yang artinya menggauli. Ini secara bahasa ya, pernikahan itu artinya menggauli. Berarti menggauli ya seorang suami ke istrinya, laki-laki perempuan ya. Tentunya ini dilandasi dengan pernikahan tadi, ijab dan qabul antara seorang laki-laki dan perempuan ya, disertai dengan syarat dan rukun-rukunnya. Nanti akan kita jelaskan ya pada materi-materi slide berikut ini. Makna istilah ya, secara istilah pernikahan itu bisa diartikan ya terjadinya akad antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan adanya saling mengambil kenikmatan satu dengan yang lainnya ya. Jadi pernikahan itu sebenarnya ya suatu ikatan ya antara laki-laki dan perempuan ya, mereka itu saling mengambil suatu kenikmatan ya. Tentu pernikahan itu suatu nikmat ya, suatu karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kenikmatan satu dengan yang lainnya, serta membina sebuah rumah tangga yang salehah dan melahirkan masyarakat yang maslahah, masyarakat yang baik, yang penuh ya keberkahan. Jadi menikah itu adalah suatu hal yang sangat sakral ya. Pernikahan adalah suatu hal yang sangat penting ya. Tujuannya apa? Supaya ya bisa membina sebuah rumah tangga yang salehah ya, antara suami dan istri yang memiliki kepribadian yang saleh dan salehah. Kemudian sehingga dari sebuah rumah tangga ya, akan melahirkan yang namanya masyarakat yang baik, masyarakat yang utama. Di dalam fikih nikah, pernikahan itu suatu hukum ya, suatu hukum syara yang menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan nikah ya menurut syariat Islam atau ajaran Islam. Jadi pernikahan itu sebenarnya adalah suatu hukum ya, hukum syara ya, yang tentunya dijelaskan ya dalam ajaran Islam. Ini menjadi perbedaan antara pernikahan versi non-Islam dengan Islam. Karena menikah secara Islam berarti kan kita harus merujuk kepada
syariat Islam. Hukum pernikahan itu juga bisa kita lihat dari berbagai macam model. Pertama, hukumnya bisa ya dinamakan sunnah. Sunnah. Jadi pada dasarnya hukum menikah itu sunnah ya. Bagi mereka yang masih bisa menahan untuk berbuat zina. Nah, ini. Jadi hukum yang pertama itu adalah sunnah sebenarnya ya. Sunnah. Berarti ketentuannya apa? Seperti apa gitu kan? Hukum seseorang itu menikah ya dikategorikan sunnah itu. Yaitu ketika seseorang laki-laki atau perempuan yang masih bisa menahan dirinya untuk berbuat zina, masih bisa mengendalikan dirinya, maka dalam kondisi seperti ini ya seseorang maka dia dihukumkan sunnah untuk menikah. Tapi ada yang lebih ekstrim, yaitu wajib. Nah, bagaimana ketentuannya seorang yang wajib menikah? Yaitu bagi mereka yang jika tidak menikah akan terjerumus kepada perbuatan zina, alias bahasa lainnya kebelet lah seperti itu. Nah, ini berarti orang yang seperti ini, maka mereka ya laki-laki tersebut atau perempuan wajib untuk melangsungkan pernikahan. Jadi orang-orang atau seseorang laki-laki atau perempuan yang memang sudah tidak bisa mengendalikan syahwatnya, mengendalikan dirinya, dan sementara di sisi yang lain juga dia sudah mampu secara finansial ya, jadi mampu menafkahi baik lahir maupun batin, maka ini menjadi penting. Inilah kategori seseorang itu wajib untuk menikah. Nah, yang ketiga adalah haram. Ada, ternyata juga ada pernikahan itu dihukumkan haram, yaitu bila seseorang tidak mampu memberikan nafkah lahir maupun batin ya pada istrinya. Ini berbahaya ini ya, udah nggak mampu lahir apalagi batin gitu, nafsu juga nggak punya gitu. Nah, jadi seperti ini ya, seseorang diharamkan untuk menikah, tidak mampu secara nafkah lahir dan juga tidak mampu secara nafkah batin. Jadi ini diharamkan seseorang untuk menikah. Nah, jadi secara fisik nggak sehat ya, secara finansial juga nggak mampu, dan yang lebih uniknya adalah keinginan untuk menikah juga tidak ada. Nah, ini justru orang-orang seperti ini maka mereka diharamkan untuk menikah. Yang ketiga adalah, yang keempat adalah makruh. Nah, ini bila orang tersebut syahwatnya lemah dan tidak mampu memberikan belanja pada istri. Nah, ini makruh ini. Ya, jadi tidak mampu memberikan nafkah lahir, ya, tidak mampu memberikan kehidupan yang layak buat istrinya. Ya, dan kemudian syahwat juga lemah, maka ini dimakruhkan. Lebih baik jangan melangsungkan pernikahan. Baik teman-teman, nah pertanyaannya sekarang itu kita berada di mana? Anda berada di mana? Apakah orang yang udah saatnya wajib untuk menikah, sunnah untuk menikah, atau makruh untuk menikah, atau bahkan mungkin haram untuk melangsungkan pernikahan? Baik teman-teman yang berbahagia, ya sebenarnya ya dalil tentang pernikahan itu sudah bisa ya kita lihat, dan bahkan mungkin kita sering baca gitu ya, sering ketemu gitu kan di surat undangan gitu ya, surah Ar-Rum gitu ya, ayat 21 itu sangat populer sekali ya, banyak sekali dikutip ketika seseorang misalnya melayangkan ya, mengedarkan surat undangan, pasti biasanya tercantum dalil tersebut, ayat tersebut yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi ana khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jadi termasuk di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah ya diciptakannya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan jodohmu dari jenismu sendiri. Jadi jenismu sendiri itu maksudnya bukan laki sama laki gitu, tapi maksudnya sesama manusia gitu ya. Bukan sesama laki sama laki, perempuan sama perempuan. Nah, ini pemahaman yang salah. Jadi Allah SWT menciptakan jodohmu dari jenismu sendiri, artinya apa? Ya sesama manusia, ya sesama makhluk yang memiliki akal, pikiran, ya, memiliki hati nurani. Nah, itulah yang dimaksud satu jenis, ya satu jenis sesama manusia. Maka tidak boleh ada orang yang menikah dengan hewan. Gitu. Saking cintanya sama hewan peliharaannya, dia nikah dengan hewan tersebut. Nah,
atau ada juga orang yang menikah sesama jenis ya. Nauzubillah. Ini nanti mungkin pembahasannya pada segmen pertemuan yang berikutnya, yaitu dilarangnya atau haramnya nikah sesama jenis, atau mungkin larangan Allah SWT yaitu mengenai LGBT, lesbian, gay, biseksual dan transgender. Kemudian litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum warahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, yaitu sebagaimana Allah Ta'ala katakan agar kamu menemukan ketenangan di sampingnya. Nah, ketika kita menikah itu ya tujuannya adalah menenteramkan, menenangkan. Nah, inilah harapan bagi setiap orang yang menikah gitu. Bukan justru ya menikah itu bikin tambah runyam, tambah pusing, tambah stres gitu. Nah, berarti dia tidak menemukan menemukan hakikat ya ataupun tujuan daripada pernikahan, yaitu ketenangan. Jadi dia tenang gitu. Kenapa tenang? Ya karena kalau udah menikah ya mau ngapain aja boleh gitu. Tidak ada yang grebek, tidak ada yang menggerebek, tidak ada yang marahin, tidak ada yang mencurigai kita ya, dan juga tidak ada yang melarang. Nah, inilah hebatnya pernikahan itu. Jadi dari sebelumnya haram menjadi halal, itulah pernikahan. Dan juga ia menciptakan kasih sayang ya. Waja'ala bainakum mawaddah ya. Mohon maaf tadi koreksi ayatnya. Waja'ala bainakum mawaddah ya, mawaddatan warahmah, yaitu dijadikan ya kasih sayang ya, kasih sayang di antara kita. Jadi kasih sayang mengikat di antara kita. Jadi pernikahan yang mendatangkan ketenangan ketika kita mendapatkan pasangan hidup. Kemudian setelah tenang kita mendapatkan yang namanya kasih dan sayang. Nah, itulah hakikat inti daripada inti pernikahan itu, core of the core gitu ya, of the marriage gitu ya. Jadi inti daripada pernikahan itu adalah ada 3. Pertama adalah ketenangan, yang kedua kasih, yang ketiga sayang. Ketenangan, kasih dan sayang. Nah, atau diistilahkan dengan samawa, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Baik, teman-teman mahasiswa, kita lanjutkan. Sementara dalil dari hadis Nabi juga ada ya, sebagaimana artinya bahwa Rasulullah SAW mengatakan nikah itu ya, an-nikahu ya, nikah itu sunnati, itu sunnahku. Barang siapa yang tidak suka, maka dia bukanlah dari golonganku. Jadi nikah itu adalah sunnah Nabi ya. Jadi sunnah Nabi. Kenapa disunnahkan? Karena nanti Rasulullah itu sangat senang dengan melihat banyaknya umat nanti di yaumil qiyamah ya. Karena itulah kita diperintahkan oleh Nabi gitu ya. Dan bahkan di dalam ayat tadi dikatakan bahwa kita ya diperintahkan untuk menikah ya, agar kita bisa berkembang biak secara islami. Jadi pernikahan itu juga menjaga ya hibzun nasal, yaitu menjaga keturunan, menjaga keberlangsungan hidup manusia. Karena ada 5 pokok ya tujuan syariat Islam itu, maqasid syariah. Pertama adalah hifzuddin, yaitu memelihara agama. Yang kedua hifzul akal, memelihara akal. Nah, yang ketiga hifzun nasab, yaitu memelihara keturunan. Kemudian hifzul nafas, memelihara nyawa. Yang terakhir adalah hifzul mal, memelihara harta benda. Itulah tujuan pokok dari pensyariatan Islam atau maqasid syariah. Baik, berikutnya ya kita lihat bagaimana ya di dalam Islam gitu ya. Di dalam Islam kriteria atau bagaimana menurut Islam ya kita memilih pasangan gitu ya. Pasangan paling tidak ada 4 hal di situ. Ada 4 hal kata Nabi. Kita merujuk pada hadis Nabi ya, tunkihul mar'ah li arba'in. Jadi nikahilah
seseorang itu karena 4 hal ya. Jadi ini kriteria yang sangat penting dan sangat urgent yang harus kita fahami, harus kita mengerti gitu kan di dalam ajaran Islam. Yang pertama adalah ya, lihatlah apa, 5 liha, karena hartanya yaitu harta. Yang kedua linasa biha, karena keturunannya. Yang ketiga adalah lijamaliha, karena kecantikannya. Yang keempat adalah lidiniha, karena agamanya. Namun fazfar bizatiddin taribat yadak, hendaklah kalian itu memilih agama yang paling utama ya. Supaya apa? Supaya hidup kita menjadi lebih berkah, karena agama itulah yang akan membuat manusia itu hidupnya akan lebih tenang, hidupnya akan lebih berkah, hidupnya akan lebih nyaman, tentram. Jadi harta, kecantikan, dan juga karena keturunan itu hanya nilai plus saja ya, nilai tambah saja. Tapi pada intinya kata Nabi adalah pilihlah yang benar-benar memiliki agama yang baik, karena orang yang memiliki agama dengan baik, tidak cantik pun insya Allah kita akan menambah ketentraman ya. Tidak orang keturunan yang keturunan bangsawan atau bukan keturunan orang kaya, kalau dia memiliki agama insya Allah akan menenteramkan jiwa kita. Kalau dia memiliki agama ya, tidak kaya pun insya Allah akan menjadi berkah. Jadi agama itu menjadi tolak ukur dalam memilih pasangan. Agama itu pertama adalah tentu keimanannya, kita lihat keimanannya. Yang kedua tentu akhlaknya ya, di akhlaknya. Jadi carilah laki-laki yang beriman, carilah perempuan yang beriman, atau yang saleh atau yang salehah. Nah kemudian akhlaknya, carilah akhlaknya akhlak yang baik, memiliki akhlakul mahmudah, bukan akhlakul mazmumah. Jadi akhlak yang mulia, iman dan kemudian akhlak yang mulia. Insya Allah rumah tangga akan menjadi tentram. Kemudian rukun nikah, adanya kedua mempelai, ada laki dan perempuan ya. Jangan nikahnya sama dedemit gitu ya, sama jin gitu ya, tidak kelihatan gitu ya. Jadi nikahnya itu benar-benar hadir ya. Hadir artinya apa? Ya benar-benar disaksikan ya, meskipun mungkin antara mempelai laki dan perempuan tidak satu tempat duduk ya kan. Sebelum pernikahan itu misalnya seorang laki-laki nikah misalnya di masjid, sementara laki-lakinya di depan ya. Nah yang mempelai perempuan di belakang misalnya. Jadi tidak ada masalah, yang penting udah pasti ya, sudah ada pasangannya, sudah pasti ya, pasti. Kemudian tentu yang kedua adalah adanya wali. Wali berarti orang tuanya, khususnya perempuan. Jadi nikah yang tidak didasari dengan wali, tidak disertai dengan wali, maka pernikahannya batal, pernikahannya fasid ya, tidak sah. Maka seorang perempuan wajib disertai dengan walinya ya. Kalau misalnya nggak ada ayahnya, berarti bisa pamannya ya kan. Kalau nggak bisa ada pamannya, kakaknya atau adiknya yang laki-laki, atau mungkin kakeknya ya, atau mungkin kalau memang sudah tidak ada keturunannya yang bisa menjadi wali, maka bisa ya diwakilkan oleh wali hakim ya. Dan nggak boleh itu nikah lari gitu ya, tiba-tiba nyari ngaku-ngaku orang tua kemudian diwalikan oleh orang lain, tidak boleh, tidak sah ya. Nah, inilah ketentuan rukun yang kedua. Yang ketiga adalah 2 orang saksi ya, 2 orang saksi, laki-laki yang tidak fasik ya, laki-laki yang tentunya yang tidak fasik, artinya apa? Orang yang menjaga ibadahnya kepada Allah SWT ya. Jangan nanti ngambil orang yang tidak sholat gitu ya, mentang-mentang teman ini kan teman akrab saya, ini kan teman sahib saya ini ya, oh ini kan mantan saya nih ya, tidak. Jadi orang-orang yang bisa menjadi saksi itu adalah orang yang tidak fasik ya, tidak fasik. Yang keempat adalah siqat nikah, ijab dan qabul, ijab kabul. Nah ini menjadi penting ya di dalam pernikahan itu, adanya ijab dan kabul, serah terimanya. Biasanya kalau kita di masyarakat kita di Indonesia ini kan tradisi menikah itu kan sangat sakral sekali. Pernikahan itu sampai-sampai pernikahan ya berulang-ulang kali ucapan ijab dan kabul itu. Kalau terhenti saja, tersendat saja, belibet saja, itu diulang lagi
Nah, ini begitu saking sakralnya gitu, saking kehati-hatiannya kita ya dalam melangsungkan ijab dan qabul itu. Ya, ijab qabul itu boleh dengan bahasa Indonesia, bahasa kita sendiri, atau mungkin bahasa Arab. Ya, atau mungkin bahasa Inggris, silahkan, tidak ada masalah. Baik. Kemudian sebagai akhir dari perkuliahan pendek kita ini, saya ingin sampaikan adalah yaitu tentang bagaimana kita ya mewujudkan keluarga sakinah, secara umum saja, karena mungkin ada segmen berikutnya nanti kita bahas khusus tentang membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Menuju keluarga sakinah, pertama tentu ada kesiapan, kematangan secara fisik, kedewasaan. Ya, kalau tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Banyak orang udah tua tapi nggak dewasa itu. Nah, maka ini penting kesiapan di dalam ya mempersiapkan pernikahan, kesiapan jiwa raga kita, lahir batin kita ya untuk mempersiapkan pernikahan sehingga melahirkanlah yang namanya keluarga yang sakinah. Yang kedua adalah kematangan secara mental kita, mentality kita. Ya, yang ketiga adalah kematangan secara sosial. Ini ada 3 hal ya yang sangat penting, yang sangat mendasar sekali ketika kita ingin mendapatkan yang namanya sakinah atau ketenangan dalam keluarga kita. Kesiapan kita, kematangan fisik kita harus sehat. Ya. Jangan nanti habis sakit, habis sholat, habis nikah sakit-sakitan, ya kan? Akhirnya kan tidak bisa menunaikan kewajibannya sebagai suami ataupun istri. Maka harus memiliki kesiapan fisik. Yang kedua adalah mental kita, fisik, mental, psikologis kita. Yang ketiga sosial kita. Nah, ini menjadi penting. Ya, baik teman-teman mahasiswa. Ya, berikutnya adalah yang ingin saya sampaikan yaitu tujuan ya, kesimpulan kita pada pertemuan kali ini ya tentang konsep pernikahan dalam Islam ya. Pada inti adalah kita kembali kepada tujuannya. Ya, hatta akhir dari pernikahan itu apa? Tujuan akhirnya apa? Ini menjadi kesimpulan perkuliahan kita ya pada saat ini. Yang pertama tentu pernikahan itu tujuannya adalah karena ibadah. Karena pernikahan itu adalah ibadah yang paling panjang. Makanya rugi kalau ada orang yang tidak mau menikah atau mungkin telat menikah atau menunda-nunda untuk menikah padahal sudah mampu secara lahir dan batin. Ya, secara fisik, mental, ya, sosial dan juga masalah ekonomi sudah mumpuni. Dan kalau kita misalnya tidak mau langsung ke pernikahan maka rugi. Bahkan kata Nabi tadi tidak termasuk dari golongan umatku. Baik teman-teman, ini yang pertama tujuan ibadah. Maka dari pertama kita ingin melamar seseorang, ingin menghitbah seseorang, maka niatkan bismillah ya. Saya menikah tujuannya untuk ibadah. Ini bukan untuk yang lain-lain. Ya, samping yang lain-lain juga gitu kan. Tapi ibadah itu menjadi penting. Niatkan bahwa saya menikah adalah tujuan untuk ibadah. Yang kedua adalah menyalurkan kebutuhan biologis. Ini. Jadi jangan kita yang pertama sekali adalah kebutuhan biologis. Ya. Itu menjadi penting. Ya, makanya tadi harus sehat secara mental, ya, secara fisik supaya bisa menunaikan kewajibannya, supaya bisa menafkahi istri, ya, baik secara batin, ya, terutama batin juga, dan juga lahir. Jangan batin aja, tapi lahirnya tidak ada gitu. Ya, dan nanti akhirnya istrinya tertekan batin gitu ya, karena nikah batin aja, karena nafkah batin aja. Gitu. Lahir dan batin harus seimbang. Ya, gimana nanti ya kan? Di dalam keluarga, ya, secara biologis tidak bisa menafkahi. Inilah yang tadi saya katakan bahwa seseorang yang tidak bisa menafkahi secara biologis itu juga bahkan dimakruhkan untuk menikah. Yang ketiga, memelihara diri dari dosa. Ini jadi memelihara diri. Kenapa? Karena kalau orang udah nikah, insya Allah pandangannya akan tunduk, ya kan? Kalau kangen di luar ngelihat orang, istri orang, nauzubillah lah ya, misalnya seandainya melihat cewek cantik, akhirnya dia apa? Dia kepikir sama istrinya. Dia pengen cepat-cepat pulang. Kenapa? Karena pengen
pengen ibadah gitu ya, sama istrinya. Nah, oleh karena itu ya penting bagi kita untuk mempersiapkan diri. Nah, jadi yang ketiga adalah tujuan pernikahan itu memelihara diri daripada perbuatan dosa. Karena banyak, kalau pemuda-pemuda itu banyak dosanya gitu. Ya kenapa? Karena memang iya banyak tantangannya, banyak cobaannya, banyak godaannya, banyak setannya gitu. Ya setannya berkeliaran di mana-mana gitu. Nah, maka oleh karena itu salah satu cara untuk meminimalisir berbuat dosa, ya maka segeralah menikah. Ghaddu lil basar, yaitu akan bisa menundukkan pandangan. Jadi matanya nggak jelalatan kemana-mana, karena udah ada yang halal di rumah. Yang keempat, menjaga masyarakat dari kerusakan dan dari kerusakan moral, etika, akhlak. Jadi kalau kita menikah, insya Allah lah menjaga masyarakat, menjaga diri kita, menjaga diri, karena menikah itu kan bagian dari masyarakat yang terkecil, ya, komponen masyarakat yang terkecil. Maka ketika kita menikah, ya, maka ya dari situ kita bisa menjaga kelestarian, menjaga lingkungan, menjaga ya moral, akhlak, etika yang berada di masyarakat. Yang kelima, memperkokoh hubungan antara keluarga, dua golongan, dua kelompok. Jadi menikah itu ya memang antara si A dengan si B gitu. Tapi bukan hanya dia saja gitu. Tapi dengan dia menikah berarti dua keluarga besar itu menyatu. Jadi maka oleh karena itu pernikahan harus dilandasi dengan restu kedua orang tua dan juga kedua kedua orang tua, ya, dan juga mertuanya. Maka nikah tanpa direstui, ya maka itu tidak sah. Apalagi seorang wanita yang tidak direstui oleh orang tuanya, ya, nikah lari misalnya, nikah sembunyi-sembunyi, nikah siri misalnya, ya, karena nggak direstui kemudian dia menikah di tempat lain. Nah, berbeda dengan janda misalnya. Kalau janda dia udah pernah menikah, maka dia boleh menentukan pasangan sendiri, ya, boleh. Tapi tetap aja memang harus mendapatkan restu dari orang tua. Tapi yang bagi perawan yang memang gadis belum pernah menikah sama sekali, maka wajib, titik. Nah, begitu. Yang terakhir, melestarikan keturunan umat manusia. Dengan menikah, insya Allah ya manusia akan terjaga. Sebagaimana yang tadi maqasid syariahnya, tujuan syariat Islam itu adalah hifzun nasab, ya, menjaga keturunan. Jadi dengan kita menikah maka insya Allah akan menjaga keturunan kita, akan menjaga keturunan, ya. Nah, inilah hal yang sangat penting yang harus kita pahami, ya, sebagai poin mendasar gitu di dalam konsep pernikahan, ya, menurut Islam. Demikian, terima kasih. Jangan lupa, ya, kalau Anda ikhlas, like and subscribe dan terutama yang paling wajib adalah tunaikan tugasnya, ya, dan tulis di kolom komentar, ya, tugasnya. Nanti saya akan absen satu persatu berdasarkan komentar di bawah ini dengan format nama, NIM, kemudian jurusan, ya, kemudian baru isi rangkuman, ya, perkuliahan kita pada saat ini. Demikian, terima kasih. Selamat mengerjakan tugas. Stay at home, jangan kemana-mana. Ya, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan kemudian ya kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan ya segera dicabut, ya, virus corona dari bangsa kita. Demikian, terima kasih. Ya, selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.